selamat datang di YouTube channel aku. Salam kenal ya untuk kalian yang baru nonton. Jadi di video kali ini aku pengen buat tentang budgeting keuangan lagi. Nah, sebelum masuk ke budgetingnya, ini aku mau unboxing dulu ya. Kemarin aku beli 2 paket. Paket yang pertama ini adalah tempat kartu. Nah, sebenarnya ini aku mau pakai tempat kartunya itu untuk tempat uang ketika budgeting. Nah, tapi ketika dibuka itu isinya kecil. Padahal di barangnya itu terlihat besar, tapi ternyata isinya itu kecil. Memang sih di deskripsi barangnya itu nggak ada ukurannya, tapi ini aku kira besar, ternyata kecil, dia nggak sampai 1 kilan tanganku gitu. Tapi nggak apa-apa, ini aku pakai aja untuk nanti budgeting. Paket selanjutnya yaitu meja portable. Nah, ini meja portable-nya lumayan murah ya. Pengirimannya juga cepat. Ini aku milih yang jenis kayu. Sebenarnya ada berbagai macam ya, kayak warna hitam, putih dan lain sebagainya. Itu aku milih yang warna kayu kayak gini. Nah, terus ini ada tempat laptop, terus ada tempat minumnya juga. Ini membantu banget kalau misalkan kita butuh untuk nulis-nulis aja gitu ya. Nulis-nulis di atas meja kayak gitu. Ini tempatnya juga kokoh, jadi meminimalisir jatuh kayak gitu. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu ya. Semoga teman-teman yang menjalankan ibadah puasa juga selalu diberi kemudahan dalam menjalankan ibadahnya ya. Bicara tentang budgeting keuangan, ini budgeting kedua ya yang aku upload di video ini. Sebenarnya budgeting keuangan ini harus selalu dilakukan untuk mengetahui dan mengevaluasi kondisi keuangan kita. Nah, bagi teman-teman PNM sendiri pasti senang ya, dalam 1 bulan ada 3 kali keluntingan. Nah, tapi menjadi tantangan itu bukan nominalnya, tapi bagaimana cara kita mengelola uang tersebut agar lebih bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan kita, seperti itu. Karena kita itu kan setelah hari raya ya, lebih tepatnya itu juga membutuhkan uang seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ada uang lebih, itu kita harus poskan dan kita harus mengetahui kemana aja perginya uangnya, sehingga kita bisa mengevaluasi semua uang yang kita punya dan lebih berhati-hati lagi di kemudian hari. Nah, budgeting keuangan seperti ini itu sangat membantu untuk mengingatkanku. Aku juga pengen share ke kalian semuanya bahwa budgeting seperti ini itu penting banget dilakukan agar uang kita itu nggak langsung hilang pergi entah kemana kayak gitu ya, tapi kita juga tahu uangnya itu pergi kemana aja dan kita itu ternyata udah ngepos-posin sesuai dengan kebutuhannya, sehingga kalau misalkan kita kurang atau ada uang yang lebih itu kita bisa pergunakan untuk hal yang lain, atau kalau misalkan ada sesuatu yang darurat kita bisa ambil di dana darurat kayak gitu. Ini aku budgetingnya simpel aja ya, tanpa dekorasi kayak gitu. Ini aku di bagian pertama itu nulis rules dulu ya, kayak peraturan bahwa disiplin terhadap budget yang sudah aku buat. Itu penting banget karena kalau misalkan kita budgeting itu kita yang tahu cuma diri kita sendiri. Semua pos yang udah kita buat itu kan dari diri kita sendiri, dari kebutuhan kita sendiri. Jadinya ya memang budgeting seperti ini tuh nggak mengikat kita, tapi bagaimana caranya agar kita lebih disiplin terhadap uang yang sudah kita peroleh. Karena kadang yang bikin kita sedih itu bukan karena kita nggak punya penghasilan di setiap bulannya, tapi karena uang kita habis, karena kita nggak bisa mengelolanya kayak gitu. Nah, ini yang kedua itu aku buat tujuan keuangan ya, mandiri dan bebas secara finansial. Jadi aku tuh pengen banget mandiri secara finansial kayak gitu. Aku bisa beli apa aja yang aku mau tanpa aku harus mempertimbangkan berbagai hal karena kebutuhan lain yang lebih penting seperti itu. Terus ini untuk penyemangat aja, aku nulis list keinginan. Jadi untuk menyemangati budgeting setiap bulannya, itu aku buat kayak barang-barang yang aku inginkan kayak gitu. Terus hal-hal yang aku inginkan itu juga aku tulis di sini. Jadi ketika aku melihat budgeting ini, aku akan lebih semangat untuk melihat tujuanku. Kenapa sih aku harus membuat budgeting keuangan? Ya karena aku ingin hal-hal atau keinginanku ini terpenuhi. Dengan membudget keuangan itu aku pengen keuanganku itu lebih baik sehingga aku bisa menabung untuk beli hal-hal yang aku inginkan. Seperti itu.
Nah, ini aku tulis pendapatanku seperti biasa ya, aku tulis pendapatan lamaku yaitu UMR Kota Probolinggo itu 2.300.000. Nah, sisanya itu aku tabung untuk biaya menikah ya, yang insya Allah tahun ini. Minta doanya ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini aku tulis pengeluaran tidak tetap. Masih sama ya sama budgeting yang kemarin, itu kategorinya ada ortu, kontrakan, jilbab, dan sedekah. Sebenarnya sedekah ini nggak pasti ya 50.000, kalaupun nanti aku ada rezeki lebih atau ada sisa uang lebih itu aku juga sedekahkan lebih seperti itu. Tapi ini yang wajibnya itu aku taruh 50.000 kayak gitu. Nah, total keseluruhannya itu adalah 1.250.000. Ini pengeluaran tetap aku. Pastinya pengeluaran tetapku dan pengeluaran tetap kalian itu beda ya satu sama lain. Nah, fungsinya membudget seperti ini itu biar kita juga tahu kembangkan semuanya sehingga lebih terukur kayak gitu. Dengan adanya budgeting seperti ini, kita itu juga ada batasan. Jadi kita itu nggak akan beli-beli barang yang tidak kita budget kayak gitu. Kalaupun kita butuh barang atau sesuatu yang ada di luar budget, itu kita harus ngambil dari kategori yang lain. Nah, kayak gitu. Nah, ini pengeluaran tidak tetapku, kategorinya sama ya. Jajan aku kasih 100.000 setiap minggunya. Dalam satu bulan itu kan ada 5 minggu, jadi ada 500.000 untuk jajan. Sebenarnya jajan ini penting ya kalau misalkan aku ada di lapangan itu paling nggak bisa tahan jajan, tapi yang bisa itu adalah minimalisir jajan. Jadi kayak setiap hari itu harus dibatesin jajannya misalkan 10.000 kayak gitu. Nah, berhubung aku tinggal bersama orang tua, jadi alhamdulillah bisa lebih hemat, setiap hari bisa bontot kayak gitu. Dan air itu juga ada di mes sih sebenarnya, jadi nggak beli-beli air kayak gitu. Nah, terus selain itu ada transportasi, itu aku taruh 100.000 setiap minggunya, itu aku 20.000. Terus pulsa karena aku punya 2 kartu, jadi aku buat 24.000. Terus internetnya itu 52.000. Ini kebantu sama wifi juga sih, di rumahku itu ada wifi, jadi internetnya nggak terlalu banyak, cukup satu kali aja aku belinya. Terus belanja sama kategori jaga-jaga itu sama ya, masing-masing 100.000. Kemudian perintilan ini masing-masing 20.000 dikali 6 ya. Mohon maaf ini aku salah tulis. Itu jadi 120.000. Nah, ini perintilan-perintilannya itu terdiri dari kayak kehidupan sosial, beli galon, pakan kucing, vitamin, nongkrong, dan iuran. Nah, kalau misalkan yang lain dari kategori itu aku nggak mengeluarkan di bulan ini, itu aku rencananya akan akumulasikan sehingga nanti bulan depan kalau misalkan aku butuh, ya nggak apa-apa pakai uang itu aja kayak gitu. Nah, ini selanjutnya aku tulis kayak penyemangat gitu ya. You can do it. Jadi ini memang apa ya, untuk pengingat aja kalau misalkan aku itu pasti bisa melakukannya kayak gitu. Apalagi kalau misalkan liburan ya, sobat-sobat PNM itu kan libur 2 minggu. Nah, 2 minggu itu kan waktunya di rumah. Jadi kalau misalkan di rumah itu kurang lebih hemat ya. Tapi nggak tahu juga sih kalau misalkan sobat-sobat di rumah itu lebih banyak jajannya, karena kan kalau misalkan di rumah mager itu kan bisa Gojek makanan atau bisa delivery order dan lain sebagainya. Pokoknya kalau misalkan pengen sesuatu, kalau misalkan mager sekarang kan udah dipermudah ya dengan adanya Gojek. Terus sekarang juga beli-beli online itu semakin gampang. Tapi kembali lagi ya, kalau misalkan kita udah budgeting, misalkan satu minggunya 100.000, ya udah kita jangan sampai melebihi budget yang sudah kita buat kayak gitu. Nah, ini di bagian bawah itu aku kayak nulis lagi ya, bulan ini harus lebih baik daripada bulan kemarin kayak gitu. Sebenarnya kalau membahas tentang budgeting kayak gini itu aku semangat banget nulisnya, apalagi kalau misalkan ada barang-barang yang bulan ini harus dibeli kayak gitu, itu aku nulis di pengeluaran tidak tetap, menambah pos atau mengurangi pos yang sudah ada. Itu menyenangkan banget ya, sesuai dengan keuangan yang kita miliki kayak gitu. Nah, budgeting seperti ini itu memang lebih membutuhkan waktu ya daripada kalau misalkan kita langsung menghabiskan uang seperti itu.
Tapi budgeting seperti ini itu bisa membuat kita lebih menghargai apa yang kita punya dan lebih mendisiplinkan bahwa uang yang sudah kita punya itu memiliki posnya masing-masing, memiliki kegunaannya masing-masing kayak gitu. Nah, jadi kita harus menyesuaikan pengeluaran sesuai dengan apa ya reng-rengan yang udah kita buat kayak gitu ya. Sebenarnya ini sebagai pembatas aja kalau misalkan kita beli-beli kayak kayak misalkan transportasi itu 100.000 ya. Jadi satu bulannya itu kurang lebih ya kita butuhnya 100.000 untuk budget tersebut. Nah, tapi kalau misalkan ternyata transportasinya itu kurang atau bahkan lebih, itu lebihnya kita bisa untuk sisa gaji bulanan ya. Tapi kalau misalkan kurang, kita bisa ambil dari kategori yang lain. Misalkan aku ambilnya dari uang jaga-jaga kayak gitu. Nah, uang jaga-jaga itu juga penting. Fungsinya kalau misalkan ada hal-hal yang nggak ada di pos, itu aku ambil uang pakai uang jaga-jaga kayak gitu. Karena kan biasanya setiap bulan itu ada aja ya, kadang kehidupan sosial ya, kadang ada yang undangan pernikahan kayak gitu, itu aku bisa ambil dari uang jaga-jaga. Nah, kurang lebih budgetingnya seperti ini ya. Mohon maaf tulisanku kecil-kecil. Selanjutnya, hal yang paling menyenangkan itu adalah masuk-masukin uangnya ke dalam dompet pintar. Nah, dompet pintarnya itu aku udah tulis ya sesuai dengan kategori yang udah aku buat. Nah, di sini aku pakai tempat kartu lagi ya. Ini tempat kartu yang kecil itu nggak apa-apa aku pakai aja ini untuk tempat uangnya. Sebenarnya aku udah cari sih di YouTube, di Shopee kayak gitu. Nah, tapi aku belum pernah ketemu yang ukurannya tuh lebih besar gitu. Nah, ini juga aku lihatnya di Shopee itu barangnya tuh besar, tapi ternyata waktu datang itu kecil. Tapi iya juga sih kalau misalkan tempat kartu itu kan memang kecil-kecil kayak gini. Tapi nggak apa-apa, ini bisa dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Ini juga aku random banget buat tempatnya uang, jadi kayak lebih estetik aja gitu kalau misalkan ditaruh di video. Ini aku hitung uangnya itu sesuai ya sama yang pengeluaran tidak tetapku, yaitu 996.000. Nah, sedangkan untuk kategori pengeluaran tetap itu aku udah transfer ya. Jadi via transfer semua yang di pengeluaran tetap. Jadi uangnya nggak aku ambil kayak gitu. Ini aku tata-tata uangnya dulu di tempat kartu. Sebenarnya lebih nggak estetik apa estetik ya? Kalau misalkan pakai tempat kartu kayak gini. Gak apa-apa sih, tapi semoga bisa uh, pesannya nyampe ya ke teman-teman kalau budgeting keuangan itu penting. Nah, ini aku sebenarnya udah beli dompet pintarnya itu udah lama ya dari tahun kemarin malah. Nah, tapi aku masih belum disiplin untuk budgeting keuangan sendiri. Makanya dengan adanya video ini itu menjadi pengingatku dan untuk memotivasi teman-teman juga kalau budgeting keuangan itu penting banget kayak gitu. Nah, ini aku tinggal masuk-masukin aja sesuai dengan pos-posnya. Nah, untuk yang perintilan karena nggak ada uang 20 ribuan 6, jadi ini yang 50-an 2 itu aku taruh ya di bagian galon sama di pakan kucing, tapi nanti akan aku gunakan sesuai dengan pos atau kebutuhannya. Nah, kalau udah seperti ini itu lega banget ya. Nanti kalau misalkan butuh tinggal ambil di dompet pintarnya sesuai dengan pos yang dibutuhkan. Nah, setelah itu hal yang paling penting adalah mencatat transaksi selama 1 bulan. Jadi aku tulis di buku kayak kas gitu ya. Ini aku tulis judulnya kemana perginya uangku dan aku tulis transaksi yang sudah aku lakukan hari ini kayak gitu. Nah, transaksi seperti ini itu harus dicatat, sekecil apapun itu harus dicatat agar kita tahu pengeluaran kita itu kemana aja dan agar kita bisa mengevaluasi mana yang harus dibenahi dari keuangan kita. Gitu dulu ya videonya, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.